Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Helmen, yaitu sebuah video dari seorang laki-laki yang menggunakan helm. Yang mana orang laki-laki yang menggunakan helm ini menonton video juga. Pada kesempatan kali ini, Helmen menggunakan helm dari Yamaha Fazio, helm bawaan. Oke, itu aja. Langsung saja kita tonton videonya. Sambil menonton, klik tombol subscribe, like, komennya. Terima kasih. Sama-sama. Pak Dedi, abdi hoyong sekolah anu layak. Abdi tos 2 tahun sekolah di luar. Pamugi aya perhatosanana. Bapak tinggal. Pak Dedi nyunkan batasanana. Nuhun. Buat adik-adikku yang cantik, anak-anakku tersayang, sebenarnya pembangunan sekolah dasar itu menjadi kewajiban bupatinya melalui anggaran pemerintah kabupaten. Tetapi kalau memang itu sangat mendesak dan mencakup kepentingan masa depan anak-anak Jawa Barat, mungkin nanti dalam tidak terlalu lama ada tim saya akan datang ke situ untuk melihat dan menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun sekolah yang sudah 2 tahun tidak bisa dihuni itu. Dan nanti kita akan telepon bupatinya juga untuk memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat sebelum melakukan kegiatan-kegiatan lain yang dianggap tidak penting. Salam buat anak-anakku tersayang, sehat selalu ya, tetap semangat untuk bersekolah. Oke ya, video dari ada sekolah yang gak dibangun. Dan betul saja ya bahwasannya seharusnya untuk sekolah dasar itu memang dari bupati. Jadi yang di handle langsung oleh gubernur itu adalah SMA sederajat ya. Tapi ya karena bagaimanapun ya mudah-mudahan ini semua bisa terselesaikan. Hari ini orang tua takluk pada anaknya. Kemudian anaknya juga tidak bisa dihukum oleh gurunya di sekolah karena gurunya takut dikriminalisasi. Ini problem. Dan saya ke depan akan tegas. Kalau orang tua mencampuri sistem pendidikannya di sekolah, dia ngatur gurunya, dia ngatur kepala sekolahnya, dia mengintervensi, maka akan saya putuskan anak itu tidak bisa sekolah dimanapun. Silakan didik oleh orang tua. Saya pernah menutup sebuah sekolah karena ada anak oleh gurunya dikasih sanksi, sekampung menyerang gurunya. Saya ancam kampung itu, saya akan tutup sekolah ini dan saya tidak peduli di sini tidak ada sekolah. Kalau sikap mental orang tua tidak berubah, ini penting. Anak kita ada saatnya disayangi, ada saatnya dicium, tapi ada saatnya juga kita pelototin. Ada saatnya. Tidak bisa dipeluk selamanya, tidak bisa dimanja selamanya. Ada saatnya. Iya, ini ya mungkin ini di pidato momen lain ya, tapi ada kasus di Banten ya pada waktu itu soal apa katanya tampar gara-gara ada siswa yang merokok, akhirnya siswanya ngadu, orang tuanya lapor polisi, terus anak satu angkatan atau satu sekolah atau apa dari sana mogok untuk berangkat sekolah, akhirnya bikin demo bahwa tidak akan mau bersekolah dan lain-lain, yang akhirnya ada blacklist kelulusan daripada inilah itulah, panjang lah itu ceritanya, udah banyak yang bahas juga kan ya. Ini ya sih kalau ngomongin sekolah itu kadang pusing gitu ya, memang pusing jadi guru yang tegas galak. Kalau zaman dulu tuh guru galak tuh disukai, adalah yang suka lah, dalam artian kayak galak, tapi dikenang sebagai guru galak itu gak jadi buruk gitu loh bagi guru-guru di zaman dulu ya. Tapi kalau yang sekarang guru galak bisa jadi guru kasar, padahal kan beda gitu loh. Walaupun kita nyebut orang suka mukul misalnya, nampar, tapi kita nyebutnya guru galak aja gitu, bukan guru kasar, guru jahat. Tapi gak tau lah ya, zaman, pola pikir, pola asuh dan lain-lain itu menentukan banyak hal, dan ya banyak perbedaan, dan kita juga gak bisa ini dengan dulu beda ini. Tapi gimana caranya yang sekarang dengan yang dulu menjadi nilai yang membaik itu, bukan malah
makin mundur gitu loh. Kalau yang dulu lebih baik daripada yang sekarang, malah kenapa gak ngambil yang dulu aja gitu loh. Nggak tahu lah ya, begitulah. Oke, ini ada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing dengan Himpi Jabar membawa misi untuk kemajuan Lampung Selatan ya. Jadi ini ada ya mungkin nanti ada tayangannya ya. Jadi ini adalah Lampung Selatan ya. Saya sendiri kurang tahu ya Lampung Selatan. Oke lah, tapi ya ini Provinsi Lampung. Next. Setelah viralnya anak sekolah ditampar oleh gurunya karena ia merokok di sekolah, akhirnya para pemerintah Banten pun turun tangan untuk mengomentari hal ini. Di tengah-tengah mereka bersih tegang. Oleh karena setelah viralnya kasus ini, banyak masyarakat luas di Indonesia ini membela sang guru. Selain daripada masyarakat luas, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi turut mengomentari hal ini. Dan kalau kita analisa dan telaah bagaimana komentar daripada Kang Deddy Mulyadi. Ini ada komentar ya. Anak itu dididik bukan ditampar. Menampar anak itu tindakan salah. Anak tuh dilindungi. Kekerasan pada anak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebenarnya memang apa ya? Saya kalau ngomong kayak gini tuh ditampar dengan dididik ya. Kata-kata dididik, ditampar ya. Mendidik, menampar. Jadi padahal istilah kayak gitu tuh kayak menampar anak untuk mendidik anak, bukan menampar anak karena ingin memberi kekerasan terhadap anak gitu. Tapi dalam pemaknaan macam-macam seperti itu kadang kan orang-orang ya ataupun kita sendiri mungkin nggak bisa kayak sama aja lah, masa nampar mendidik, nggak mungkin dah. Padahal dalam fase tertentu ya seperti yang KDM sampaikan adalah anak nggak harus selalu dipeluk. Mendidik anak kadang-kadang orang coba kan diomongin bisa, atau ada apalah macam-macam hal, misalnya kan diomongin baik-baik bisa. Misalnya ada orang ngerokok di jalan terus nggak boleh ngerokok, atau ada pejalan motor yang naik ke trotoar terus kan diomongin baik-baik bisa, nggak usah didorong misalnya atau apa. Tapi pada kenyataannya banyak hal yang nggak bisa gitu loh. Ada anak-anak sekolah nih kita omongin, ada yang seperti itu loh. Kayak misalnya ada kita lah, kalian belajar yang baik supaya nanti diridhoi oleh Tuhan. Misalnya kita bawa ke arah agama misalnya. Ada yang nyaut, Pak kalau ceramah jangan di sini, ke masjid aja. Kayak ada yang semacam itu. Maksudnya keberagaman anak, cara ya memang betul ya. Ya nggak semua hal bisa dipakai ditampar. Tapi ada juga. Tapi saya merasa ya, ini pendapat saya pribadi, ada juga bahwa ya ada sih yang boleh aja ditampar gitu loh. Karena kan ada tuh sering di kelas tuh kadang kalau ada guru yang mungkin kurang ini, ketika dia marah, emosi terus wah bentak-bentak. Itu di satu kelas ada orang atau ada anak yang hatinya lembut tuh ikutan nangis gitu loh. Padahal gak marahin dia, tapi kayak kok saya dibentak ya, padahal bukan gitu loh. Jadi maksudnya adalah ya mendidik itu kan banyak macamnya gitu. Cara seperti apa ya itu tadi, makanya KDM bilang mending pulangin aja kalau misalnya nggak bisa kan. Kalau dalam tendensinya mendidik ya, bukan ditampar pak 10 kali berturut-turut misalnya bolak-balik gitu kan, atau terjang gitu, atau ditendang, diinjak-injak, mungkin udah beda lagi ceritanya. Karena ada macam, ada yang ditampar pakai tangan langsung, ada yang pakai ujung, ada yang pakai cincin, ada yang pakai sejadah, ada yang pakai peci, ada yang pakai rotan dipukul ininya. Itu kan apa ya? Mendidik juga gitu. Cuma caranya gitu, tapi mungkin ya di zaman sekarang agak susah diterima, mungkin. Atau sangat tidak diterima. Tapi ya udah, itu mau gimana gitu. Karena batasan-batasannya ini agak-agak merepotkan juga gitu. Iya bujur, tapi jangan main tampar. Saya nggak tahu sih, mungkin saya belum tahu, dan mudah-mudahan ya nggak ada pengalaman
Tapi nggak tahu juga ya, maksudnya pengalaman untuk anak ngadu karena dijahatin gurunya gitu. Kayaknya saya sendiri akan berpikir bahwa selama saya memang percaya dengan sekolah itu dan saya lihat oh gurunya ini, kita harus lihat juga sih gitu loh. Kenapa ditamparnya itu gitu loh. Kayaknya nggak tahu lah ya, cuma orang-orang itu suka langsung ngarah ke ditampar itu salah gitu. Cuma nggak tahu lah saya. Agak pak misalnya. Mungkin iya gitu loh. Kayak pak gitu. Pak mungkin gitu. Tapi kan kayak dalam kondisinya kan katanya ngerokok, ketahuan gurunya, lari dikejar atau gimana kronologinya itu, terus ditampar sekali doang kayaknya, ya udah gitu, akhirnya dia lapor. Tapi kan ada apa kronologinya gitu loh, bukan salah paham karena salah sasaran gitu loh, atau kekesalan gurunya yang punya pribadi di rumah terus saya tamparin aja. Kan ada juga tuh memang jenis guru yang aneh gitu, dia punya masalah pribadi di rumah terus dia datang ke sekolah buat marah-marahin muridnya, padahal muridnya mungkin nggak salah atau bahkan cuma sedikit doang gitu, tapi marahnya kemana-mana karena nggak bisa kontrol. Ya itu kan tidak profesional aja gitu loh. Kayak tahu masalah ini aneh, bukan aneh sih ya, ini harus dihadapi gitu loh. Maksudnya konsekuensi mendidik ini sampai batas apa gitu loh, sehingga kayak misalnya ada anak yang bandel diomongin udah, dinasehatin udah, dihukum yang non fisik misalnya udah, tapi nggak ketemu gitu loh. Akhirnya apa gitu, harus digimanain gitu loh. Apa tiba-tiba langsung ini gurunya nggak bisa ngedidik, kan jadinya bingung gitu loh. Udahlah, jadi pusing saya bahas kayak gini.